drama tragedi Karbala, persembahan dari kami grup Al-Mujahidah Ilal Jannah, utusan dari kelas 4B Putri. Kisah ini bermula dari perpindahan kekuasaan Muawiyah kepada Yazid di saat masa tua Muawiyah. Inilah awal mula terjadi perpecahan. Yazid merupakan seorang pemabuk. Dia orang yang gemar mengumpulkan wanita cantik untuk bernyanyi. Dia juga fasik. Dia tidak segan-segan membunuh orang yang berbeda pendapat dengannya. Yazid sedang berada di negeri Syam. Dia memerintahkan semua bawahannya seperti gubernur di daerah-daerah termasuk yang ada di Kufah dan di Madinah. Semua harus mengambil baiat dari rakyat atas nama Yazid. Wahai seluruh bawahan-bawahanku, kuperintahkan kepada kalian semua untuk mengambil tanda tangan baiat dari rakyat untukku. Siapa yang tidak mau, maka bunuhlah mereka. Baik tuanku, kami akan melaksanakannya. Walid bin Utbah adalah penguasa Madinah bawahannya Yazid. Setelah mendapat perintah dari Yazid, maka ia memerintahkan bawahannya untuk mengambil baiat untuk Yazid. Wahai rakyatku, kuperintahkan kepada kalian semua untuk membaiat Yazid. Kalau tidak, aku bunuh kalian semua. Siap, tuanku. Kemudian perwakilan utusan Walid mendatangi Imam Hussein, Ahlul Bait, para sahabat dan keluarganya untuk memberitahu tentang pembaiatan Yazid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Sayyidina Husain, saya datang ke sini diperintahkan oleh tuan saya, Walid bin Utbah, untuk membaiat Yazid. Tolong berikan saya waktu untuk berpikir dan merenungkannya. Baiklah. Sayyidina Hussein diberi kesempatan untuk berpikir. Beliau menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin. Wahai keluarga dan Ahlul Bait, karena keadaan kurang mendukung, kita akan segera berhijrah ke Mekah. Setelah bermusyawarah, maka Imam Hussein mengajak semuanya untuk meninggalkan Madinah dan menuju ke Mekah. Bulan Sya'ban 10 Hijriah, Imam Hussein bersama Ahlul-Baitnya berangkat menuju kota Mekah. Maka didengarlah oleh seluruh penjuru bahwa Sayyidina Hussein di sana. Masyarakat Kufah mendengar bahwa Sayyidina Hussein di Mekah dan mengirim surat yang bertanda tangan sampai 16.000 tanda tangan yang akan membaiat Imam Hussein. Setelah diterima oleh Imam Hussein, maka Imam Hussein berpikir sejenak tentang surat yang telah dikirim oleh masyarakat Kufah. Kemudian Imam Hussein berkumpul dengan para sahabat beliau, keluarga dan Ahlul Baitnya. Beliau mengutus anak dari pamannya yang bernama Muslim bin Ibnu Aqil untuk pergi ke Kufah melihat bagaimana keadaan di lapangan dan kebenaran mereka. Kalau ini benar, sungguh sayang mereka. Kalau tidak, saya bisa kembali dengan selamat. Wahai Sayyidina Hussein, apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi dengan kakandamu Sayyidina Hasan, dan apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi dengan Sayyidina Ali? Sungguh mereka orang Kufah sangat jahat. Ketahuilah, mereka akan membunuh saya.
Kemudian Imam Muslim diambil membuat surat untuk Sayyidina Husain yang berisi bahwa masyarakat Kufah benar-benar menanti kehadiran beliau dan meminta Imam Husain untuk segera datang ke Kufah. Wahai utusanku, marilah ke sini sebentar. Ada apa, tuanku? Tolong kirimkan surat ini kepada Sayyidina Husain. Siap, tuanku. Kemudian surat dari Imam Muslim pun telah sampai kepada Sayyidina Husain. Setelah membacanya, Sayyidina Husain pun membalas surat kepada Imam Muslim bahwa ia akan segera datang ke Kufah, lalu meminta Kais untuk mengantarkannya. Wahai Kais, tolong engkau antarkan surat ini kepada Imam Muslim yang sedang berada di Kufah. Siap, tuanku. Sayyidina Husain bersegera membuat persiapan untuk pergi ke Kufah serta membawa keluarga, Ahlul Bait dan para ansarnya sebanyak 73 orang. Ketika hendak menuju ke Kufah, Imam Husain bertemu dengan seseorang yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Assalamualaikum ya Sayyidina Husain. Waalaikumsalam. Wahai Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, hendak kemana engkau? Kami akan ke Kufah. Masyarakat Kufah menanti kedatangan saya. Apakah engkau tidak ingat, wahai Sayyidina Husain, bagaimana orang Irak memperlakukan abangmu Hasan? Jika mereka benar, sungguh kecewa bila saya tidak datang. Dan jika mereka berbohong, saya akan kembali dengan selamat. Baiklah Sayyidina Husain, semoga engkau selamat sampai tujuan. Suatu hari, saat Imam Muslim hadir di suatu masjid di Kufah, beliau menyaksikan seorang penguasa yang bernama Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad menyampaikan khutbahnya dengan keadaan marah dan menyatakan bahwa siapapun yang melindungi Husain maka akan mendapatkan hukuman. Wahai masyarakat Kufah, mulai hari ini siapapun yang melindungi Imam Husain maka akan dihukum dengan seberat-beratnya. Pada akhirnya dari mulut ke mulut terdengarlah di telinga Ibnu Ziyad bahwa Muslim berada di Kufah. Ibnu Ziyad pun sangat marah, kemudian memerintahkan sebagian pasukannya untuk menangkap Imam Muslim. Wahai prajuritku, kuperintahkan kepada kalian semua untuk menangkap Imam Muslim karena dia adalah utusan dari Imam Husain. Baik, tuanku. Setelah itu, Muslim dikepung hingga beliau melakukan perlawanan dengan pasukan. Akhirnya tertangkap dengan penuh luka-luka di tubuhnya dan dibawa ke istana. Setelah menangkap Imam Muslim, Ibnu Ziyad memperketat tempat jalur masuk Kufah yang dijaga oleh beribu pasukan. Hingga akhirnya Kais yang membawa surat Imam Muslim kepada Imam Husain ditangkap oleh pasukan Ibnu Ziyad yang bernama Al-Hur dan mengambil surat yang dibawa oleh Kais. Wahai tuanku Ibnu Ziyad, aku mendapatkan surat dari Husain yang dibawa oleh orang ini. Di mana suratnya? Ini hadiahnya. Baik tuanku. Terima kasih tuanku. Hari aku mendapatkan hadiah dari Ibnu Ziyad.
kuat. Kemudian Ibnu Ziyad mendatangkan lagi pasukannya dipimpin oleh Umar Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin yang besar pasukan hingga bertemu dengan Sayyidina Husain. Wahai Umar, ada perlu apa kau dengan saya? Aku mendapatkan tugas membawamu ke Kufah untuk bertemu Ibnu Ziyad. Saya datang bukan untuk Ibnu Ziyad. Tidak, aku mendapatkan tugas. Mau tidak mau kau harus ikut dengan kami. Tidak Umar, wahai Umar, saya punya 3 syarat. Yang pertama, biarkan saya kembali ke Mekah. Yang kedua, biarkan saya melanjutkan perjalanan saya ke Syam untuk bertemu dengan Yazid. Dan yang ketiga, kemanapun saya pergi, saya tidak mau berbenturan dengan pasukan Ibnu Ziyad. Setelah itu Umar melaporkan kepada Ibnu Ziyad. Ia sangat marah atas syarat yang diberikan oleh Sayyidina Husain. Maka Ibnu Ziyad memerintahkan seorang panglima yang bernama Syamar bin Zuljawshan untuk membunuh Imam Husain. Syamar bin Zuljawshan bangkit dan pergi bersama pasukan mendatangi tempat yang bernama Karbala. Maka inilah awalnya akan terjadi sebuah peperangan yang terbesar di sepanjang sejarah dengan kesyahidan Imam Husain dan para pengikutnya. Kemudian Syamar bertemu dengan Umar Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka pun pergi mencari Imam Husain dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Imam Husain. Ketika hendak menyerang Imam Husain pun meminta mereka untuk memundurkan peperangan hingga keesokan harinya dan mereka pun mengabulkannya lalu pergi meninggalkan Sayyidina Husain. Di malam hari, ketika Imam Husain sedang menyendiri di pojok kemah dalam keadaan bersedih, datanglah Sayyidah Zainab, saudari Sayyidina Husain. Wahai Sayyidina Husain, ada apa dengan engkau Husain? Wahai saudari saya Zainab, saya bertemu dengan kakek. Kakek bersabda, wahai Husain, besok sore engkau berbuka puasa, wahai Husain. Wahai Sayyidina Husain, aku pantas menitikkan air mata, tetapi tidak dengan engkau. Engkau tidak pantas menitikkan air mata. Saya menitikkan air mata bukan karena saya takut mati. Saya menitikkan air mata karena melihat pasukan yang di depan saya mati masuk neraka. Lebih baik mereka tidak membunuh
mereka. Wahai Husain, kenapa kamu cara memakai baju begitu? Kenapa baju yang jelek engkau taruh di dalam? Saya akan berhadapan dengan orang ragu. Di saat saya mandi nanti, mereka akan mengambil barang yang berharga yang melekat di tubuh saya. Di saat mereka melihat baju saya yang kusam, mereka tidak akan mengambilnya. Karena kami para Ahlul Bait Rasulullah tidak ingin aurat dilihat oleh siapapun. Keesokan harinya, perang antara pihak Sayyidina Husain dan pihak Ibnu Ziyad pun terjadi yang disebut dengan Perang Karbala pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Sayyidina Husain pun mempersiapkan seluruh keluarganya, Ahlul Bait dan para ansarnya untuk mengatur barisan. Peperangan pun dimulai. Majulah Imam Husain bersama pasukannya dan didampingi oleh putranya Ali Akbar dan Imam Hamzah putra Sayyidina Hasan yang melindungi Imam Husain hingga akhirnya Imam Ali Akbar dan Imam Hamzah syahid di medan pertempuran. Paman, tolong aku, Paman. Ya Allah, saksikanlah syahid ini, ya Allah. Wahai Hamzah, ketahuilah engkau akan bertemu dengan Rasulullah. Peperangan terus berlanjut hingga waktu menjelang zuhur dan cuaca pun sangat panas. Saat itu Sayyidina Husain mendengar tangisan. Mula-mula Imam Husain tidak sadar dan akhirnya Imam Husain mengetahui bahwa yang menangis adalah putranya yang bernama Abdullah yang masih bayi. Lalu pergi ke kemahnya untuk mengambil Abdullah dan mencari air karena haus. Sayyidina Husain merangkul bayinya dan membawanya ke medan laga untuk mencari air. Wahai semuanya, ketahuilah di dalam peperangan tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita dan orang tua. Ini saya mempunyai bayi, tolong mereka setetes air. Demi Allah, bayi saya kehausan. Permohonan Imam Husain bukan dikabulkan, tetapi ada satu orang yang terkutuk tiba-tiba melemparkan pedang dengan kuat dan tepat mengenai dada Sayyidina Abdullah yang bayi kecil itu menjerit dengan jeritan terakhirnya. Ya Allah, saksikanlah syahid ini, ya Allah. Bunuhlah orang itu, ya Allah. Matikanlah orang itu dalam keadaan kehausan.
Lutfia